Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Medium Brilliantika. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sebagian orang membuat itu menjadi bingung ya, yaitu ungkapan di dalam aku ada banyak aku gitu. Pernah nggak sih kita itu kadang ya kebingungan, ini yang mana ya? Aku yang di kerja itu berbeda, aku yang di rumah itu berbeda, aku yang di tongkrongan itu berbeda. Jadi wataknya, karakternya itu beda, semuanya beda. Kalau di kerja mungkin akunya lebih ke A, mungkin kalau di tongkrongan akunya ke B dan sebagainya. Jadi ada banyak wajah ya, seperti ada banyak wajah ya. Nggak cuma satu ini aja, tapi ada banyak wajah di dalam diri manusia. Pertanyaannya kan, yang mana yang asli gitu Ton? Apakah semuanya asli atau ada satu yang inti, yang kalau kita tahu satu yang inti itu hampir semua yang aku yang lain itu mungkin semi asli atau atau palsu atau artifisial atau buatan, mungkin seperti itu ya. Eh Sebenarnya ada teman-teman cara untuk mengidentifikasi atau mengetahui siapa akunya. Dan ini menurutku metode ini adalah metode yang cukup mudah, bahkan paling mudah di antara metode-metode lain. Jadi langsung straight to the point, langsung direct experience. Jadi nggak butuh banyak favifu gitu ya. Yang perlu diketahui bahwa aku yang banyak itu tercipta dari mana? Nah, aku yang banyak itu tercipta dari persepsi, dari input informasi, dari banyaknya orang yang kita kenal, dari tujuan konteks di suatu komunitas yang membuat bentukan itu ada. Nah, sehingga ketika kita semakin banyak ngobrol dengan orang atau semakin banyak join di sebuah komunitas yang tentu berbeda, atau mungkin banyak pengalaman di perusahaan-perusahaan yang juga berbeda, maka kamu akan menemui banyak aku, banyak wajah. Banyak wajah-wajah yang harus kamu kenakan untuk apa? Untuk beradaptasi, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi. Nah, banyaknya wajah itu kan pada dasarnya ada 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 wajah yang memang itu asli kalau kita pakai topeng ya. Kalau kita pakai topeng itu kan berlapis-lapis mungkin ya, atau pakai kacamata itu kan mungkin kacamatanya berframe-frame. Tapi ada satu wajah atau satu mata yang memang benar-benar itu kamu, itu diri aslimu gitu loh. Nah, metode tadi yang sempat aku singgung untuk mengurai banyak aku ini ada di buku Saku Kesadaran 2 Toporoso. Tapi kalau di sini aku akan menjabarin secara umum aja ya. Namanya metode penyaksian, teman-teman. Jadi metode penyaksian itu sesimpel kita itu menyaksikan, hanya menyaksikan. Jadi misalkan ambil contoh ya, ini analogi ya. Misalkan apa ya? Oh ini, bentar. Nah ini misalkan, ini kan korek ya. Nah ketika aku bisa menyaksikan korek gitu kan, korek ini ada toh, ada. Nah ketika aku bisa menyaksikan korek, berarti aku kan bukan korek, ya enggak? Aku bukan korek karena aku tahu ini korek gitu loh. Nah makanya penyaksian itu harus ada jarak, harus berjarak dulu agar dapat menyaksikan korek. Kalau nggak berjarak mah penyaksian ini akan menjadi penyaksian yang tidak utuh kalau terlalu dekat gini kan. Makanya harus berjarak. Nah, sesuatu yang bisa berjarak dengan kita atau berpotensi berjarak dengan kita atau yang kita bisa lihat, rasakan dan amati itu bukan kita. Iya enggak? Kan kita ini lagi mencari subjek utamanya nih, lagi mencari aku yang asli. Otomatis ketika ada sesuatu hal yang bisa kamu amati, kamu saksikan dan kamu ketahui,
itu pada dasarnya bukan kamu. Itu adalah objek yang kamu ketahui, amati, dan alami atau saksikan gitu ya. Nah otomatis ada dua kan, ada subjek dan objek yang diamati gitu. Ada subjek yang mengamati, ada objek yang diamati. Nah dalam kasus korek ini objeknya. Objek dan subjek itu tidak bisa jadi satu, dia harus terpisah. Karena keterpisahan ini, maka aku bisa melihat korek ini dengan jelas, ya enggak? Coba kita kembali ke bahasan di dalam aku ada banyak aku gitu ya. Pertanyaannya sesimpel ini, apakah kamu bisa melihat akumu yang sedang bekerja misalkan? Atau katakanlah ada topeng aku yang bernama marah gitu ya. Apakah kamu bisa melihat aku yang sedang marah? Jika kamu bisa melihat aku yang sedang marah, berarti pada dasarnya hakikat terdalamnya, akar dari ini, otomatis aku yang sedang marah itu objeknya. Itu bukan si subjek. Si subjek adalah yang mengamati aku yang sedang marah, yang mengamati aku yang sedang bingung, yang mengamati aku yang sedang gelisah, atau yang mengamati aku yang sedang improvisasi, berdialektika dengan sebuah komunitas, entah itu di perusahaan, keluarga, pertemanan, tongkrongan. Jadi ketika kamu bisa mengamati itu, bisa kamu ketahui dan saksikan, otomatis itu bukan subjeknya, itu objek penelitiannya gitu. Nah kan kita sedang mencari aku yang asli nih, otomatis kita harus mencari subjek yang meneliti, bukan objek yang diteliti ya toh. Nah otomatis ketika kita sudah mengalami banyak aku itu, kita coba menganalisa, kita coba kalau orang Jawa itu titen, meniteni itu meneliti lagi, mendalami lagi, merenungkan lagi. Sebenarnya kamu bisa nggak melihat aku yang sedang A gitu misalkan? Jika bisa, berarti itu bukan akumu. Itu hanyalah bentukan, itu hanyalah sebuah kumpulan self concept. Kalau di dalam buku kedua Toporoso itu sering disebut self concept. Karena ketika aku bisa melihat aku yang ini, maka yang ini tuh objeknya. Itu ya. Itu yang pertama. Dan ketika kamu sudah bisa meniteni, bisa meneliti dan mengobservasi itu lebih dalam, maka coba kita kembangkan lagi, kita selami lagi bahwa kamu bisa nggak melihat aku yang sedang menyaksikan aku. Nah ini yang aku sebut adalah di dalam aku ada banyak aku, karena ini semacam lapisan. Ketika lapisannya di sini ya, misalkan di sinilah lapisannya, itu aku sedang menyaksikan aku yang sedang marah gitu. Ini aku yang sedang menyaksikan aku yang sedang marah. Nah tapi kalau kita tarik lagi, kita dalami lagi, itu ternyata ada aku yang menyaksikan aku yang menyaksikan aku yang sedang marah gitu. Jadi ini apa ya, sebenarnya bukan paradoks, ini juga bukan dualisme atau gimana. Ini hanyalah bahan praktikum gitu loh, bahan praktik untuk kamu lebih menyelami dirimu itu siapa sebenarnya. Kamu itu siapa sih? Ketika kamu mengalami sebuah krisis identitas, krisis realita, otomatis akunya ini harus ditemukan dulu gitu, agar kamu tidak mengalami sebuah krisis gitu ya. Prakteknya simple ya. Ketika mungkin misalkan waktu khusus, katakanlah meditasi lah. Meditasi itu kamu melihat dulu, aku itu bisa nggak mengamati aku yang sedang meditasi. Nah itu. Atau katakanlah jangan waktu khusus meditasi lah, waktu kamu sedang marah, kamu bisa nggak menyaksikan kamu itu sedang marah gitu. Ketika kamu bisa menyaksikan kamu sedang marah, berarti otomatis kamu itu bukan kemarahan itu. Kemarahan adalah objeknya. Bahkan yang mengalami kemarahan itu juga objeknya. Sedangkan ada something yang itu terus mengawasimu, seperti CCTV itu. Jadi dia terus melihatmu, mengobservasi ada sebuah
fenomena yang terjadi di dalam sebuah objek, yang itu hanya sebatas objek. Subjeknya yang mengamati. Nah, siapa yang mengamati? Ini cari tahu sendiri. Seberapa dalam kamu bisa menyaksikan siapa yang mengamati, yaitu aku yang asli. Itu wajah kita yang asli. Jadi kalau orang bilang wajah kita yang asli itu adalah karakter kita yang dari lahir dan sebagainya, mungkin itu secara fisikal, secara sifat saja. Tapi ada semacam sesuatu dorongan atau suatu sumber lah, yang itu sangat mengakar. Kalau misalkan aku ibaratin dedaunan pohon itu aku yang kamu koleksi, aku yang ada di rumah, aku yang ada di tempat kerja, aku yang ada di tongkrongan dan sebagainya. Daun-daun pohon itu, ranting-rantingnya itu adalah aku yang menyaksikan ada dedaunan. Tapi akarnya kamu harus tahu. Nah, akarnya ini kita cari sendiri, kita observasi sendiri. Dan kenapa aku nggak sebut di sini akarnya? Apa ya? Karena itu secara etika ilmu aja. Aku berlandaskan secara etika ilmu. Karena sebuah ilmu itu akan mancing itu apa ya? Akan menyatu denganmu, akan bermanifestasi di dalam dirimu. Bahkan kamu menjadi ilmu itu sendiri ketika ilmu itu dipraktekkan langsung. Jawabannya itu didapatkan langsung atas dasar experience dan knowledge-mu atau pengetahuanmu. Jadi aku tidak bisa menyuapi sampai harus aku sebut intinya itu apa, enggak. Aku hanya memantikmu untuk menggali ada banyak aku itu. Nah, di antara banyak aku itu pasti ada aku yang memang aku itu tidak bisa disebut aku itu memang tidak bisa tidak bisa terpengaruhi oleh apapun, ya enggak. Kalau topeng-topeng yang lain kan banyak pengaruhnya ya teman-teman. Kalau misalkan ada aku yang sedang ada di tongkrongan gitu ya, nah ketika ada beberapa teman yang menyerangku, aku yang ada di tongkrongan itu terpantik, kecewa, menderita, tersinggung, menghakimi, menilai, gelisah dan sebagainya. Sedangkan pernah nggak sih kalian penasaran bahwa ada semacam aku yang stay gitu loh, yang tidak terpengaruh dan tidak terkondisi oleh hal apapun. Nah, itu harus ditemukan. Ini bukan soal teori-teori saja, tapi memang harus praktik sendiri, penemuan sendiri. Karena ini penelitianmu. Hidupmu adalah penelitianmu. Hidupmu adalah skripsimu, tesismu, disertasimu. Jadi ya teliti sendiri. Sampai kapan, Mas? Ya sampai kamu menemukan. Kalau nggak nemu-nemu, ya terus saja berjalan. Emang apa salahnya kalau ada orang yang tidak menemukan ini? Tidak ada juga salahnya. Emang apa bahagianya kalau ada orang yang menemukan ini? Ya tidak ada gimana-gimana juga gitu loh. Jadi fokus saja kepada pertanyaanmu. Kalau aku sih bisa bilang jadilah murid atas pertanyaanmu. Ketika kamu bertanya aku ini siapa, maka otomatis harusnya kamu bisa menjadi murid atas pertanyaanmu itu, aku ini siapa. Dan selainnya murid ya, ketika kita menganggap pertanyaan kita itu adalah guru, maka jawabannya itu bukan di pertanyaan lain, jawabannya itu bukan di orang lain, tapi di pertanyaan itu sendiri. Karena pertanyaan itu guru. Otomatis ya tinggal nunggu waktu aja, cukup berjalan dan tetap mengalami banyak hal. Itu aja sih. Oke, cukup untuk hari ini ya. Selamat beristirahat dan selamat bersenang-senang.